Ya, silakan Pak Ilmi untuk melanjutkan pembahasan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Selamat malam Pak. Bu, mudah-mudahan pengorbanan Bapak Ibu ini besok menghasilkan sebuah kemenangan. Amin. Kita sudah berjuang sampai malam hari, mudah-mudahan semuanya itu jeripaya Bapak Ibu nanti akan mendapatkan hasil yang setimpal Bapak Ibu. Amin. Saya izin share screen Semoga Bapak semuanya Ibu. diberi kesehatan. Amin. Saya izin share screen. Begini Bapak Ibu ya, jadi untuk UP itu Bapak Ibu memang ada soal-soal yang membutuhkan kejelian yang tingkat tinggi istilahnya. Seperti tadi itu ya, semacam itu tolong ditinggal dulu. Putus-putus. Halo, dengan baik suara saya? Ya, suaranya Ya Pak. putus gitu. Tadi putus-putus Pak. Kalau putus-putus saya matikan cam saya ya. Ya, Kamera camnya dimatikan saja ya Pak. Iya, oke baik. Cek gitu Pak. Baik Bapak Ibu ya, jadi kalau menemukan soal-soal semacam itu tolong ditinggalkan dulu ketika UP ya. Jadi Bapak Ibu mencari soal-soal yang mudah, ya, yang sudah ketahui. Baik, pada malam hari ini Bapak Ibu kita lanjut ya, mudah-mudahan dengan pembahasan lagi ini kita akan lebih kuat hafalannya, lebih kuat pemahaman kita. Satu yaitu berkenaan dengan pernapasan manusia. Pernapasan manusia atau disebut dengan respirasi itu ada dua Bapak Ibu. Ada internal, ada eksternal. Yang internal itu terjadi di dalam Bapak Ibu. Yaitu terjadinya di organ sel yang disebut dengan mitokondria. Jadi respirasi internal itu hubungannya dengan organ sel, yaitu mitokondria. Kemudian kalau eksternal ini hubungannya dengan apa? Hubungannya dengan udara luar, Bapak Ibu. Hubungannya udara dari luar. Itu terjadi ada dua ya, ada dua macam respirasi. Ada pernapasan perut dan ada pernapasan dada. Dan pernapasan perut dan pernapasan dada itu termasuk respirasi eksternal. Mengapa disebut dengan respirasi eksternal? Karena berhubungan dengan udara luar, Bapak Ibu. Ya, jadi ada udara yang masuk dan ada udara yang keluar. Kalau masuk namanya apa Bapak Ibu? Inspirasi. Kalau masuk namanya Inspirasi. Kalau keluar namanya ya. Kemudian pernapasan dada itu melibatkan otot antar tulang rusuk. Kemudian yang selanjutnya pernapasan perut itu melibatkan otot Diafragma. Nah, ini kesimpulannya Bapak Ibu, dipegang teguh untuk kata kunci ini. Ya, kata kunci ini. Jadi inspirasi masuk, ekspirasi keluar, pernapasan dada berhubungan dengan otot antar tulang rusuk, pernapasan perut berhubungan dengan Otot diafragma. Jadi kalau di soal nanti itu ditanyakan semacam itu, nanti Bapak Ibu bisa menjawab ya. Coba kita lihat sekarang, kita buktikan. Nah, pernyataan yang tepat berhubungan dengan gambar sistem pernafasan tersebut adalah yang A ini jelas ya Bapak masuk. Ya. Kalau tidak diberi, misalkan tidak diberi tulisan, kira-kira Bapak Ibu bisa menebak
Nah, Bisa. Ada panahnya, Pak. Lihat panahnya, Inspirasi. Pak. Kenapa? Karena Karena Udaranya udaranya masuk. masuk. Yang Masuk. ini pasti Kalau itu keluar, ekspirasi. ekspirasi. Nah, sekarang kita lihat yang A. Yang A. Gambar A, otot antar tulang rusuk kontraksi. Tulang rusuk terangkat, udara masuk. Berarti ini termasuk apa Bapak Ibu? Inspirasi. Udara masuk berarti termasuk inspirasi. Inspirasi. Sekarang pernapasan dada apa pernapasan perut? Dada. Pernapasan tulang dada. rusuk. Karena apa? Otot antar tulang rusuk. Antar tulang Rusuk. Nah, terus Bapak Ibu, inspirasi itu mesti Kontraksi. ekspirasi itu mesti relaksasi. Nah, maka yang B ini salah. Wong ini inspirasi kok relaksasi, jelas salah ya yang B. Yang C ini gambar B ini ekspirasi itu harusnya Relaksasi. darah keluar benar dia. Benar darah keluar, tapi salahnya di mana? Di Ekspirasi itu harusnya relaksasi. Yang B ini sudah benar relaksasi. Ayo, Yang pasti B harus ini sudah benar. masuk. Nah, ternyata dia Udaranya masuk. harus Maka dia keluar. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Kalau sudah hafal tadi yang ini, itu mudah sekali menjawabnya ya. Jadi inspirasi itu kontraksi, udara masuk, ekspirasi itu relaksasi, udara keluar. Pernapasan dada melibatkan otot antar tulang rusuk. Pernapasan perut melibatkan otot diafragma. Dan dengan sendirinya kita dapat menjawab secara tepat, Bapak Ibu. Lanjut berikutnya, kan ada soal itu yang semacam ini ya Bapak Ibu ya. Jadi dia disuruh mengurutkan. Nah, kalau kita disuruh meruntutkan semacam ini, maka kita cari dulu yang ada otot diafragma. Karena ini apa? Karena pernapasan perut. Pernapasan perut tadi hubungannya dengan apa? Melibatkan diafragma. Otot diafragma. Perut melibatkan diafragma. Maka dia terjadi di urutan yang Paling pertama. karena dia di sini kontraksi, maka Kontraksi. urutan yang terakhir adalah dia Udara keluar. Masuk. Maka jawaban yang cocok yang pertama adalah 2, yang terakhir adalah 3. 3. Kita jawab seperti ini. Nah, kalau kata kuncinya kebalik Bapak Ibu, maka Bapak Ibu jelas tidak akan bisa menjawab. Ya, seperti itu. Baik, ini pengulangan saja ya. Jadi biar Bapak Ibu ini. Sekarang kita beralih ke rangka tubuh manusia. Nah, di sini ada rangka aksial. Rangka aksial itu terdiri dari tulang tengkorak, tulang telinga, tulang belakang, tulang dada, dan tulang rusuk. Nah, biasanya di soal ada begini, yang menjadi penyusun daripada rongga dada itu apa? Ya kan, ditanyakan kan kemarin ya, yang menjadi penyusun dari rongga dada itu apa? Lah ini Bapak Ibu, saya kasih, saya beri warna kuning. Tulang dada memiliki Rusuk sejati dengan tulang rusuk yang membentuk rongga dada. Jadi rongga dada itu dibentuk oleh tulang dada dan tulang rusuk. Ya, tulang rusuk jumlahnya ada berapa? 7. Tulang rusuk jumlahnya ada berapa Bapak Ibu? 12 pasang. 12 pasang. Pasang. Ini harus ini sering keluar ini ya, sering keluar. Jadi tolong dipahami dengan benar ya. Oke, baik. Selanjutnya itu
di sini terbagi lagi ya. Terbagi lagi. Ada tulang rusuk sejati, ada tulang rusuk palsu, Melayang. ada tulang rusuk. Nah, tulang rusuk sejati jumlahnya ada 7. Ya, tulang rusuk sejati jumlahnya ada 7. Tulang rusuk palsu jumlahnya ada 3. Tulang melayang jumlahnya ada 2. Jadi yang atas itu sejati, yang tengah itu palsu, Palsu. kemudian yang bawah Bawah sendiri itu. melayang. Sekarang kita lanjut ke tulang dada. Ini yang sering keluar Bapak Ibu di soal ya. Sering keluar di soal. Sebentar Bapak Ibu ya. Tulang bulu. Bulu atas, badan tengah, raju pedang bawah. Ini Bapak Ibu ya. Jadi ini yang sering keluar. Tulang hulu atau disebut dengan manubrium itu terletak di mana Bapak Ibu? Atas, paling atas, yang kedua. Itu yang pertama, Dua. kemudian gladiolus itu 3 sampai 7. Melekat. Tulang Rusuk Raju 3 pedang itu di bawahnya tulang dada yang Dada. seperti ini Bentuk. ya. Nah, seperti Tulang pedang ya. dada. Tulang rawan. Oke, baik. Sekarang saya berikan nanti contoh soalnya. Kalau ini kan bentuk tulang ya. Macam bentuk tulang, ada pipa, ada pipi, ada pendek, ada tulang tidak beraturan, ada tulang sesamoid. Nah, sesamoid itu yang kecil-kecil itu loh, Bapak Ibu ya. Baik, lanjut berikutnya di sinilah ada soal semacam ini. Kalau ada soal semacam ini disuruh menentukan tulang pipa. Tulang pipa itu yang bentuknya bagaimana Bapak Ibu? Seperti pipa. Tonjok. Bentuknya seperti pipa. Maka kita identifikasi tulang yang bentuknya seperti pipa. Begitu ya. Paha, Kemudian betis. tulang pesta, kemudian tulang paha dan tulang Betis. tulang belikat itu masuk tulang pipi ya. Nah, yang bentuknya tipis berarti dia tulang pipi. Oke, baik. Kemudian ada juga fungsi rangka Bapak Ibu. Fungsi rangka itu satu apa Bapak Ibu? Penopang tegaknya tubuh. Nah, terus kalau alat gerak aktif itu apa Bapak Ibu? Tangan dan kaki. Otot. 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 Alat gerak aktif itu otot. Kalau alat gerak pasif itu rangka itu alat gerak pasif. Ya, maka jawaban yang cocok adalah yang ini ya. Nah, terus tulang gladiolus itu tadi di mana Bapak Ibu letaknya? 3 sampai 7. Sampai 7. Sampai 7. Ini sering keluar. Tulang hulu tadi letaknya di mana Bapak Ibu? 1, 2, paling atas. Pertama dan kedua. Tulang hulu. Pertama dan kedua. Paling atas yaitu di tulang rusuk yang pertama dan yang kedua. Kemudian kalau disuruh menentukan tulang baji itu nomor berapa Bapak Ibu? Dua. Kemudian tulang air mata nomor 3. dan Nomor 4. tulang Pelipis. Nomor 6. ya seperti itu. Nah, ada juga ini kan menyusun rongga dada tadi. Rongga dada itu dibentuk dari apa saja Bapak Ibu? Dari tulang dada. 12 pasang rusuk. Kemarin kok ada yang 6 ini ya?
Nah, itu keliru Bapak Ibu ya. Jadi yang Bapak Ibu pakai yang mana? Yang Bapak Ibu pakai adalah yang sudah kita bahas Bapak Ibu. Jadi sekali lagi kadang kita itu memberi kata kunci itu keliru, tapi yang valid yang mana? Yang sudah pernah kita bahas. Ya. Baik, yang selanjutnya ya kita beralih ke jantung. Nah, kita beralih ke jantung. Ini harus dihafal juga ini. Jantung memiliki berapa katup Bapak Ibu? 4. Ada 4. Enak Jantung itu dilihat. punya 4 katup ya. Katup pertama adalah trikuspid itu mengalirkan darah serambi kanan dan bilik kanan. Trikuspid. Pulmonal itu mengalirkan darah dari bilik kanan ke arteri Pulmonal. Bilik kanan ke arteri pulmonalis. pulmonal yang mengalirnya ke arteri pulmonalis. Ya. Kemudian katup mitral itu mengalir dari serambi kiri ke bilik Kiri. Katup aorta itu mengalir dari bilik kiri ke aorta. Jadi aorta dan pulmonal itu gampang kalau keluar ya. Kalau ditanyakan itu gampang. Aorta mesti mengalirnya ke aorta. Pulmonal mesti mengalirnya ke arteri pulmonalis. Jadi Bapak Ibu tinggal menghafal 2 saja, yaitu trikuspid dan mitral. Trikuspid serambi kanan bilik kanan. Mitral serambi kiri bilik kiri. Serambi kiri bilik kiri. Halo, ada yang ditanyakan? Silakan. Enggak, hanya suara gitar aja yang dimatikan. Yang Suara sistol tol Pak. Suaranya gitar tadi suruh matikan. Oh, iya iya ya. Baik. Mohon Bapak dimut ya, yang lainnya ya, biar lebih jelas ya. Baik. Oke, selanjutnya ini adalah anatomi jantung Bapak Ibu ya. Anatomi jantung yang sudah kita. Lah ini katup trikuspid tadi ini berhubungan dengan apa tadi katup trikuspid itu, yaitu serambi kanan dan bilik kanan. Nah, kemudian kalau pulmonal itu berhubungan dengan apa tadi? Kanan ke area. Arteri Pulmonalis. mitral itu dari serambi kiri ke bilik kiri. Aorta dari bilik kiri ke aorta. Nah, ini Bapak Ibu gambarnya ya. Nah, semacam ini. Ini sering keluar juga ya. Nah, kemudian Bapak Ibu pembuluh darah itu tadi kan katup ya. Sekarang kita ke pembuluh darah. Pembuluh darah itu ada arteri, ada vena, ada kapiler. Arteri itu apa? Yaitu membawa darah yang kayak oksigen dari jantung ke bagian tubuh lain. Itu arteri. Kalau vena itu membawa darah miskin oksigen. Jadi vena itu miskin oksigen. Dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Ya, ini bedanya. Kalau arteri tadi itu dari jantung ke seluruh tubuh. Kalau vena itu dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Itu namanya vena. Kalau kapiler itu menghubungkan arteri kecil dengan vena kecil. Itu kapiler. Nah, baik. Sekarang kita lihat contohnya. Contoh di soal ya nanti ya. Nah, namun sebelum ke contoh soal yang sering keluar ini sistol dan diastol. Nah, sistol itu apa? Sistol itu adalah jaringan otot jantung berkontraksi. Jadi sistol itu hubungannya dengan otot jantung yang berkontraksi, memompa darah keluar. Ya, memompa darah
keluar. Kemudian diastol itu jantungnya, otot jantungnya Relaksasi. atau relax, ya. Relax. Terjadi pada saat pengisian darah. Ya. Nah, sistol itu jantungnya itu mengembang apa menguncup? Menguncup. Kalau diastol Mengembang. nah, jadi yang dihafalkan apa? Sistol itu kontraksi, dia relaksasi. Ya, sistol itu kontraksi, dia Menguncup. diastol itu relaksasi, dia Mengembang. Itu harus dihafalkan ya. Gambarnya kalau ada gambar itu mesti yang nguncup begini ini mesti sistol. Kalau yang mengembang besar seperti ini mesti dia diastol. Ya. Sing lemu diastol. Nah, oke, baik. Sing lemu ya, jare wong Jawa sing lemu iku diastol, sing turu iku Iya, Pak ya. sistol. Sing lemu, Pak, diastol. Gapuk. Sistol itu hubungannya dengan bilik kiri. Diastol itu hubungannya dengan serambi kanan. Ya, kita lihat ke soal. Nah, ini Bapak Ibu kalau ditanyakan yang mana sih yang miskin oksigen dengan yang kaya oksigen? Itu yang sebelah sini yang warnanya merah itu adalah kaya oksigen. Yang warnanya biru itu adalah yang miskin oksigen. Artinya dia kebanyakan adalah karbon dioksida. Nah, atrium itu nama lain dari apa Bapak Ibu? Ventrikel itu nama lain dari ya. Jadi atrium kiri, ventrikel kiri. Ini banyak mengandung oksigen. Kalau atrium kanan, ventrikel kanan itu banyak mengandung karbon dioksida. Nah, biasanya ditanyakan di soal semacam ini ya. Coba kita lihat soalnya. Lah ini. Yang ditanyakan di sini adalah katup mitral. Katup mitral tadi hubungannya dengan apa Bapak Ibu? Serambi kiri dengan bilik kiri. Serambi kiri, bilik kiri. Nah, kalau yang serambi kanan, bilik kanan tadi apa? Katup trikusmit. Trikuspid. Yang arteri pulmonal tadi berarti katup pulmonal. Kalau yang aorta tadi apa Bapak Ibu? Aorta. Ya. aorta. Jadi katup mitral itu hubungannya dengan serambi kiri dan bilik kiri. Nah, besok dihafalkan lagi Bapak Ibu. Ini kan kita mengingat sepintas mengingat. Pak. Arteri kecil dengan vena, menghubungkan arteri kecil dengan vena berarti apa? Ya. Oke, baik. Lanjut berikutnya. Ini dia ditanyakan sistol dan diastol. Pernyataan yang benar. Sistol tadi apa Bapak Ibu? Yang lemu. Kontraksi. Yang sistol yang menguncup. Kemudian Sistol yang kecil terus. yang menguncup. Menguncup sistol. Kemudian Diastol yang Diastol mengembang. diastol itu Mengembang relaksasi. dengan serambi kanan. Serambi kanan. Nah, maka jawabannya adalah 2 dan 3. Gitu. Lah, ini apa Bapak Ibu? Sistol. Itu sistol. Diastol. Lihat. Ini kan ditanyakan dan gambar A adalah Sistol. maka dia otot jantungnya berkontraksi. Yang A itu salahnya di mana sih? Yang A itu Mana, Pak? harusnya kan
Ini B ya, ini B yang ditanyakan adalah ini harusnya B ya, ini B, gambar B. Kalau yang ditanyakan gambar B Benar berarti itu. jawabannya A. Baik, lanjut berikutnya ya. Nah, yang ditanyakan kayak oksigen sebelah mana tadi? Kanan. Dua dan empat. Sini ya, Bapak Ibu ya. Ya. Oke, yang sini ini kayak oksigen, maka dia 2 dan 4. Yang karbon dioksida tadi mana? 1 dan 3. 1, 3. Pak Ilmi. Hmm? Kalau itu kan gambarnya ya, kalau kanan ke kiri itu kalau kita menghadap atau kita melihat. Saling berhadapan. Saling berhadapan. Jadi yang benar gambarnya yang ini, Bu. Enggak, nomor 2 itu kanan atau kiri? Jadi Nomor 2 kiri. dia, Kiri kan? nah Iya. ini yang benar, ini yang benar. Nah ini. Ya, betul. Nah. Berarti kan kita menghadap Jadi sama searah gitu ya. tidak menghadap seperti kita ini ya. Ya. Nah, jadi harus berbalik kita baru bisa menentukan ya kanan kiri. Arah gitu ya, Iya. sama pandangannya. Sama. Jadi yang penting Bapak Ibu tahu yang sebelah sini ini kiri, yang Kiri, sebelah sini yang ini kanan. Kanan. Yang kanan. Ini adalah kanan kita ya. Kebalikannya ya Pak. Ya, ini kan di kanan kita, yang ini di kiri kita. Lah, ini Ya, kalau ya. kebalik ini bahaya Bapak Ibu. Ya, betul. Keliru jawab gitu loh. Ya, nanti dikira yang kanan itu yang kaya oksigen, padahal yang kiri yang kaya oksigen. Baik ya, jadi gambarnya seperti itu Bapak Ibu ya. Nah ini ditanyakan enggak ada namanya ini ya. Nah kira-kira yang mana yang nomor 2 ini termasuk apa Bapak Ibu? Kiri. Dia fungsinya memompa darah Menuju ke aorta. Ke aorta. Nah, kalau tadi kita lihat tangan kita, maka dia posisinya di kanan. Nanti bisa dijawab Ya, betul. baiknya di situ. milik kanan. Iya, Ini betul. kanan, ya. Seperti itu ya. Makanya ini enaknya belajar itu seperti itu. Jadi meminimalisir terjadinya kesalahan. Waspadalah. Waspadalah begitu ya. Baik, yang selanjutnya adalah kompetensi guru. Kompetensi guru ada berapa Bapak Ibu? 4. Kompetensi pedagogik, kemudian Profesional. sosial, ya. Nah, kalau pedagogik itu hubungannya dengan apa Bapak Ibu? Kurikulum. Kemampuan kita dalam mengatur ya, dalam mengelola kelas itu namanya pedagogik ya. Jadi harus menguasai teori belajar, prinsip pembelajaran, mengetahui karakteristik masing-masing peserta didik. Itu namanya pedagogik. Kalau profesional itu kita itu menguasai materi. Menguasai materi yang kita ajarkan itu namanya kemampuan atau kompetensi profesional. Nah, kalau kepribadian itu sabar, disiplin, jujur, nah itu ya. Nah, itu kepribadian ya. Kemudian kalau sosial itu ya jelas hubungannya dengan luar ya, hubungannya dengan orang tua, masyarakat luas itu namanya kompetensi sosial. Gimana sih soalnya itu bentuknya di UP itu semacam ini? Disajikan macam-macam ya. Kita mana yang termasuk kompetensi? Nah, yang mana yang termasuk kemampuan atau kompetensi pedagogik ya. Yang nomor 1 ya Bapak Ibu ya, menyusun perencanaan pembelajaran. Ini masuk ke dalam kompetensi pedagogik. Membuat peta konsep materi esensial. Ini termasuk apa Bapak Ibu? Profesional. Kalau hubungannya dengan materi itu profesional.
Profesional. Kemudian mengelola lingkungan kelas supaya nyaman. Pedagogi. Belajarnya itu aman terkendali, berarti dia pedagogi. Pedagogi. Mengidentifikasi Profesional. Profesional. Jadi tokoh masyarakat. Sosial. Sosial. maka jawaban yang tepat adalah 1 dan 1 dan 3. ini bentuknya seperti ini soal di UP. Jadi tolong 4 kompetensi tadi itu harus bisa membedakan. Ya, Bapak Ibu, seperti itu. Kalau Lanjut. yang 5 itu berarti sosial ya Pak ya? Iya, Yang kelima ini Sosial. sosial, Bu, Karena karena tokoh berhubungan masyarakat. dengan masyarakat. masyarakat. Ya, Materi jadi ajar sosial kalau itu profesional. hubungannya dengan masyarakat, materi kemudian aja. berhubungan dengan wali murid, ya itu termasuk ke dalam kompetensi sosial. Nah, baik, yang selanjutnya yaitu hak asasi manusia. Ini juga soal wajib yang ada di UP ya, HAM ini ya. Nah, ini biasanya itu ada soal yang berhubungan dengan ciri-ciri HAM. Apa saja Bapak Ibu ciri-ciri HAM? Berarti high kiri, Kaki kiri, serta dapat dicabut, tidak dapat ini khususnya. Biasanya itu ditanyakan kecuali yang mana yang bukan ciri khusus dari HAM. Jadi disajikan itu rinciannya, kemudian Bapak Ibu disuruh menebak yang mana yang bukan termasuk ciri khusus, begitu. Kadang seperti itu. Ya. Nah, sekarang HAM itu yang termasuk HAM itu apa sih? Ada diskriminasi, ada penyiksaan, termasuk ke dalam HAM ya, pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM itu bentuknya 2, ada diskriminasi, ada penyiksaan. Nah, yang HAM berat, Bapak Ibu, HAM kan ada 2 ya, HAM berat dan HAM ringan. Itu apa? Yang sudah mengancam jiwa, penghilangan nyawa. Itu HAM berat. Kita kunci. Jadi kalau sudah menghilangkan nyawa seseorang itu termasuk HAM berat. Kalau hanya diskriminasi saja itu termasuk ringan. Belum mengancam jiwa gitu ya. Tidak mengancam jiwa. Itu yang bagaimana? Pencemaran nama baik. Ya, Bu. Kejahatan genosida itu yang bagaimana, Pak? Kejahatan genosida itu yang pembunuhan massal itu loh, Bu. Oh, iya, jadi pembunuhan secara massal itu genosida itu. Pemantai. Ya. Nah, ini yang HAM-HAM terjadi di Indonesia ya. Ini termasuk HAM berat semua ini ya. Tanjung Priok, kemudian penyerbuan ini, penembakan ini HAM berat semua ini ya di sini nih ya. Jadi sudah penghilangan nyawa. Ini termasuk HAM berat. Ya, nah, yang kadang-kadang pertanyaannya dari yang rasisme itu loh Pak. Salah satunya ada di situ. Berat yang rasisme itu loh. Berat yang rasisme ya, nah, itu ada yang seperti yang mana itu salah satu. Ya. Jadi dia penghilangan nyawa tapi pemicu konfliknya adalah ras. Maka dia termasuk rasisme gitu ya. Nah, terus yang selanjutnya Bapak Ibu itu ada produk hukum. Produk hukum HAM itu apa saja ini? Undang-undang. Ya, undang-undang. Nah, kemudian ada kemudian ada piagam HAM. Ya. Kemudian ada instrumen HAM internasional. Ini produk. Ini termasuk produk yang dihasilkan. Sekarang lembaganya, lembaga untuk HAM itu apa saja? Komnas HAM. Komnas HAM, tugasnya apa Bapak Ibu Komnas HAM? Mohon maaf, dimut. Halo, dimut semua Bapak Ibu. Tidak kedengaran. Ibu Harsalin tuh Pak.
gambar salin. Itu tadi ada sponsor ya Bapak Ibu ya, ada sponsor. Iya Pak, biar nggak ngantuk Pak. Sekarang Biar kita nggak lanjut ngantuk. ya lembaga-lembaga yang termasuk mengurusi HAM. Di sini yang pertama adalah Komnas HAM. Komnas HAM itu tugasnya apa Bapak Ibu? Wewenangnya satu, melakukan perdamaian pada kedua belah pihak, menyelesaikan negosiasi. Kemudian ada rekomendasi kemana? Rekomendasinya ke DPR. Kemudian memberi saran terkait masalah sengketa di pengadilan. Ini adalah tugasnya Komnas HAM. Nah, kalau yang pengadilan HAM itu apa? Pengadilan HAM itu di sini adalah pengadilan khusus HAM berat. Ini kata kuncinya. Pengadilan HAM itu adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM berat. Nah, seperti genosida ini ya, kejahatan genosida ini tadi ya. Nah, pemusnahan, penghancuran seluruhnya atau sebagian. Nah, ini namanya genosida ya. Nah, selanjutnya adalah lembaga swadaya. Swadaya itu artinya masyarakat yang membentuk ya, masyarakat yang membentuk. Contohnya apa saja? Kan swadaya itu ada Kontras, ada YLBHI, ada PBHI, ada LSAM, ada BKBH, dan lain sebagainya. Yang pasti yang dibentuk oleh masyarakat. Independen dia ya. Nah, sekarang ini HAM berat. Nah, yang bukan jelas ya, penghinaan terhadap presiden itu bukan HAM berat. Kenapa kok bukan HAM berat, Bapak Ibu? Tidak menghilangkan nyawa. Tidak menghilangkan nyawa. Baik, lanjut berikutnya. Menyampaikan rekomendasi ke DPR. Apa ini berarti tugasnya siapa? Komnas HAM. Ya, tugasnya Komnas HAM. Kemudian yang ini tugas yang bukan ini ya, yang ditanyakan adalah yang bukan termasuk wewenang dari Komnas HAM. Menjatuhkan dan menetapkan hukum bagi pelaku pelanggar HAM. Nah, itu nanti ada di pengadilan ya, ada di pengadilan HAM. Jadi semuanya ini A sampai dengan D ini termasuk wewenang dari Komnas HAM. Ya. Nah, sekarang yang nomor 4 ini yang ditanyakan urutannya adalah produk hukum, lembaga negara, dan lembaga swadaya. Produk hukum termasuk piagam HAM, ini produk hukum. Kemudian yang lembaga negara tadi ada Komnas HAM dan pengadilan HAM. Ya, ini milik negara. Kemudian yang lembaga swadaya itu adalah ya. Yang ini kenapa salah Bapak Ibu? Yang A ini tidak sesuai dengan pertanyaan. HAM-nya bukan swadaya masyarakat. Swadaya ini ya, yang ketiga itu bukan swadaya adalah lembaga negara. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi diidentifikasi satu persatu ya. Nah, yang selanjutnya juga ini adalah termasuk HAM berat. Yang mana yang HAM berat ini kira-kira? Perusakan benda orang lain? Ringan. Termasuk ringan. Merendahkan martabat. Ringan. Peristiwa Tanjung Priok berat. Yang tidak tergolong HAM berat, yang tidak tergolong berarti yang tidak ada angka 3, 4, dan 5 ya, yang tidak ada angka
3, 4, dan 5 adalah yang E. Ya, jadi yang E ini yang bukan. Ya. Yes. Oke, seperti itu Bapak Ibu ya. Iya, Pak. Nah ini ditanyakan pengadilan HAM tadi tugasnya apa Bapak Ibu? Mengadili pengadilan khusus HAM Pelanggaran berat. Ini Bapak Ibu nyampe sini. Saya ini kan ngisi yang terakhir jadi penggembira saja ya. Penggembira artinya ya yang itu, Pak. soal yang Jelas dan padat. Ya. Yang penting jelas ya. 9:30 Bapak Ibu. Luar biasa ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu. Terima kasih, Pak. Dan sampai punya semboyan wes-wes bablas ilmune Bapak Ibu ya. Wes bablas ilmune. Jangan sampai ya. Kunci ilmunya. Jangan, Pak. Oke Bapak Ibu kita akhiri ya. Sudah malam Bapak Ibu. Nanti sudah saya share ini. Kalau bahasan saya ini sudah saya share. Ya udah masuk Pak, udah masuk. Sudah diulang. Terima kasih Pak Ilmi. Sama-sama. Terima kasih Pak Ilmi. Saya serahkan ke Bu Susi. Silakan Bu Susi. Dewi dan yang lain-lain. Bu Susi. Sudah tidur. Susi sudah tiduran ini. Bu Susi ketiduran, Pak. Ya, boleh meninggalkan room Bapak Ibu silakan ya. Mudah-mudahan semuanya Selamat malam semuanya. Kita semua. Waalaikumsalam. Selamat malam. Yang